Anies dan Caimin dalam masalah besar, kasus korupsi mereka sedang diusut KPK. Saya memastikan KPK tidak bisa. Sudah dikunci oleh Surya Paloh, oleh Nasdem. Nasdem sudah diobok-obok sejak awal dengan mengorbankan sekjennya. Dan Pak Surya Paloh dulu silakan ditahan. Kalau sampai Caimin lagi dicari-cari kelemahan untuk membatalkan dia di tengah jalan, terjadi revolusi, terjadi gerakan, umat akan marah. Karena persepsi rakyat, KPK hanya sehari sesudah ditetapkan Demokrat keluar dari koalisi, maka KPK muncul di permukaan mengatakan ada dugaan skandal korupsi. Publik kemudian menduga berarti di belakang ini apakah SBY atau Pak Jokowi. Ini nanti kita buka semua permainan ini. Jadi saya mau mengatakan KPK tidak akan berani untuk memproses atau mencari-cari kesalahan Pak Caimin. Dugaan saya Pak Surya Paloh itu datang ke istana untuk sebenarnya mengirim pesan kepada publik. Saya sudah kasih tahu buat Pak Jokowi. Kamu sudah lihat kan KPK zalimi Nasdem ketika mengusung Pak Anies. Sekarang kita sudah usung Caimin. Silakan kalau kamu mau jegal. Pesan yang tersirat seperti itu. Bahwa saya pastikan KPK tidak akan berani. Kalau sampai KPK mencari-cari kesalahan Caimin, terjadi ledakan kemarahan rakyat. Kenapa? Ganjar juga punya masalah, Prabowo juga punya masalah, Presiden Jokowi juga punya masalah, Kaisang juga punya masalah, Erlangga punya masalah, semua punya masalah. Kedua, ini memang walaupun KPK menyatakan hal ini prosedural, memang nggak bisa dilepaskan nuansa ini dari proses ya Caimin dicalonkan menjadi wakil. Ini nggak bisa, kita tidak bisa, KPK tidak bisa lepas dari asumsi, nggak bisa dia menyalahkan masyarakat seperti itu. Ini kasus 2012, kok harus konyong-konyong sekarang? Kasus yang 2 tahun, 3 tahun yang besar, jauh lebih besar dari ini, kok nggak jalan seperti itu? Jadi ini kasus ini sudah pernah didiskusikan dengan kita di KPK pada waktu saya masih di PR, Komisi 3, ini sudah pernah kita bedah. Kasus yang seperti itu sudah kita bedah, agak jauh rasa-rasanya yang memenuhi unsur-unsur itu. Dan oleh karena itu kami berharap betul melalui forum ini, mohon betul kepada kawan-kawan KPK, saya kira jadikanlah KPK sebagaimana kita inginkan pada waktu itu. KPK jangan masuk wilayah politik. Kalau KPK melakukan, artinya KPK masuk wilayah politik. Ini proses langit, kata Gus Coy. Kalau sudah proses langit nggak bisa dihadap. Saya kasihan nanti. Saya kasihan dengan KPK. Kasihan kepada lembaga ini. Kalau dia terus memaksakan, ya kalau terjadi apa-apa, jangan salahkan rakyat dan masyarakat. Ini jangan sampai ini. Kemarin baru pendukungnya Anies, belum pendukungnya Muhaimin. Kalau dia minta keadilan atas proses hukum ini menurut Gus Coy ini belum, ya kan tidak mungkin, mudah-mudahan tidak untuk mengrem ini. Dari kami pun juga kawan-kawan juga mengatakan ya apa tuh mau apa harus dilakukan ini. Kita lihat aja perkembangan ke depan. Dan kami berharap pimpinan KPK saat ini komisioner melalui deputi sampai ke bawahnya stop bermain politik. Jadilah KPK sebagai instrumen penegak hukum. Viral, KPK segera memanggil cawapresnya Anies Baswedan, yang beberapa hari lalu baru dideklarasikan dia adalah Caimin. Caimin pada tahun 2009 menjabat sebagai seorang Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan diduga terlibat dalam kasus korupsi pada tahun 2012. Mengenai pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia, bukan hanya Caimin, tetapi semua pejabat yang diduga terlibat korupsi juga diperiksa satu persatu oleh KPK. KPK juga mengaku akan segera melakukan pemanggilan kepada Caimin untuk diperiksa. Saat ini, tim KPK diketahui sedang melakukan upaya paksa dengan mencari bukti-bukti terbaru terkait dengan adanya kasus korupsi yang melibatkan Caimin tersebut. Selain itu, Caimin juga dirinya diduga ikut terseret dalam pusaran korupsi dalam kasus suap pengucuran dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2011. Jadi ada total 2 kasus yang kini sedang dihadapi Caimin dan akan segera diperiksa oleh KPK. Sebenarnya Caimin sudah dipanggil pada Selasa 5 September 2023 hari Selasa lalu. Namun Caimin tidak bisa memenuhi panggilan KPK tersebut sehingga mau tidak mau KPK akan menjadwalkan kembali untuk memanggil Caimin. Jika Caimin hingga 3 kali tidak memenuhi panggilan KPK, maka pihak KPK segera akan melakukan penjemputan paksa.
Banyak yang menilai bahwa langkah KPK terasa janggal karena baru memproses kasus Caimin. Setelah baru beberapa hari lalu dideklarasikan menjadi cawapres Anies, banyak relawan Anies dan juga relawan Caimin yang menyebut ada unsur muatan politik dalam pemeriksaan KPK kepada Caimin. Mereka menilai bahwa langkah KPK sudah dipesan oleh pemerintah untuk menjegal Anies dan juga Caimin di pemilu 2024 mendatang. Baik pendukung Anies atau Caimin juga mempertanyakan kenapa setelah 12 tahun baru saat ini ditetapkan sebagai cawapres Anies langsung dirinya diperiksa kasusnya oleh KPK. Padahal sebelumnya ditetapkan sebagai cawapres Anies, KPK memiliki waktu yang banyak untuk memproses Caimin, tetapi hingga sebelum dideklarasikan Caimin tidak pernah disenggol sama sekali oleh KPK.